Selamat datang, di depan saya ada Motorola Signature dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui pengaturan. Jadi untuk memulai gimana Anda perlu membuka aplikasi pengaturan Anda. Dan di sini kita akan menggulir ke bagian paling bawah, mungkin tidak sepenuhnya ke bawah karena kita sedang mencari menu sistem. Di sini sebelum kita melakukan reset, saya ingin cepat mengingatkan bahwa proses reset ini jelas akan menghapus semua data dari ponsel Anda. Jadi, jika Anda memiliki foto, video, dokumen, atau data pribadi lainnya di sini, sebaiknya Anda mencadangkannya terlebih dahulu sebelum mereset perangkat Anda. Jika tidak, data tersebut akan terhapus dan proses ini tidak dapat dibatalkan. Sekarang di sini kita memang memiliki opsi untuk mencadangkan ponsel kita. Sekarang, ini akan menggunakan menurut saya versi Motorola, jadi secara otomatis akan dicadangkan ke akun Anda. Tidak. Oke, tidak jadi. Ini Google di sini, jadi ini akan mencadangkan ke Google. Sekarang. Secara pribadi, saya tidak suka Google Cloud untuk pencadangan dan menurut saya itu sangat buruk. Dan saya ingin menjelaskan alasannya, serta apa yang mungkin Anda harapkan jika Anda ingin menggunakannya sendiri. Jadi, jika Anda cenderung menggunakan aplikasi pihak ketiga dan mengunduhnya dari misalnya GitHub sebagai contoh, aplikasi tersebut tidak berasal dari Play Store. Oleh karena itu, Google sebenarnya tidak membuat cadangan aplikasi-aplikasi Anda. Yang dicadangkan oleh Google hanyalah informasi bahwa perangkat ini, misalnya, pernah mengunduh suatu aplikasi tertentu. Sekarang, selama aplikasi tersebut diunduh dari Play Store, Anda akan mendapatkan informasi seperti, oke, ada aplikasi dari Play Store di ponsel ini. Jadi informasi ini sekarang ditambahkan hanya sebagai, kita bisa mengklasifikasikannya seperti catatan, hanya info tentang aplikasi yang pernah ada di ponsel ini. Jadi aplikasinya sendiri tidak dicadangkan, hanya informasinya saja bahwa ponsel ini pernah memiliki aplikasi tersebut dari Play Store. Jika aplikasi itu berasal dari toko lain, seperti yang saya bilang, GitHub, maka itu sama sekali tidak dilakukan. Dan pada dasarnya seperti, oh wow, tutup mata, saya tidak bisa melihat aplikasi ini. Kamu mengunduhnya dari luar toko kami, jadi kami benar-benar tidak peduli dari mana asalnya dan kamu bisa mengunduhnya sendiri. Dan kami bahkan tidak memberitahumu soal itu karena, amit-amit, kamu akan tahu bahwa kami sebenarnya tidak benar-benar mencadangkan perangkatmu. Jadi karena itu, cadangan di sini sekarang agak sedikit berbeda. Juga, ketika berbicara tentang video dan foto, ini akan membuat cadangan cloud untuk foto dan video kamu. Jadi semua yang ada di galeri kamu, di sini akan dicadangkan. Sekarang, jika perpustakaan di sini melebihi data atau batas atau kapasitas Google Drive kamu yang saya percaya hanya 2 GB, saya rasa ya nasib deh. Apapun yang melewati 2 GB akan jadi S1S baru. Gambar-gambar itu tidak akan dicadangkan dan karena itu mereka akan hilang begitu saja jika kamu tidak mencadangkannya sendiri. Jadi sekali lagi, dalam aspek seperti ini adalah cara yang sangat buruk untuk mencadangkan perangkatmu karena ada banyak kekacauan yang terjadi. Hal itu mencegah data kamu benar-benar dicadangkan, dan jujur saja, Google tidak benar-benar mencadangkan atau memberikan kemampuan untuk mencadangkan data kamu. Bukan karena kebaikan hati mereka. Mereka melakukannya karena itu adalah data bagi mereka, data pribadi yang bisa mereka jual, monetisasi, dan itulah tujuan mereka. Bisnis mereka. Bukan untuk memberikan privasi pada cadangan data dan semacamnya, tapi pada dasarnya untuk memonetisasi setiap bagian dari data kamu. Jika data kamu berasal dari sumber pihak ketiga yang tidak benar-benar bisa memverifikasi apa aplikasinya, mereka tidak peduli, dan selama kamu tidak membayar mereka untuk penyimpanan tambahan, ya, sayang sekali. Jadi dengan demikian inilah yang kita dapatkan sebagai metode pencadangan yang sebenarnya sangat buruk. Jadi, sebagai alternatif, yang bisa kamu lakukan adalah mencadangkan data kamu secara fisik sendiri dengan hanya menghubungkan ponsel ke komputer dan memindahkan data yang ingin kamu pindahkan. Atau jika kamu, ini sangat tergantung, misalnya jika kamu punya ponsel baru dan kamu ingin mereset ponsel lama karena akan pindah ke ponsel baru. Kebanyakan merek punya aplikasi cloning ponsel mereka sendiri. Sebagai contoh, saya sendiri menggunakan Samsung. Jadi Samsung menggunakan aplikasi Smart Switch. Sebenarnya, mari kita lihat apakah saya bisa membukanya. Jadi, aplikasi Smart Switch ada di sini, dan aplikasi ini sudah tersedia secara default di ponsel Samsung ini, seperti halnya di semua perangkat Samsung lainnya.
Yang perlu saya lakukan adalah mengunduh smart switch di ponsel ini, lalu menghubungkan kedua perangkat tersebut. Setelah itu, saya bisa memindahkan semua data dari sini secara fisik, bukan lewat cloud yang merepotkan, ke ponsel baru saya. Sekarang, smart switch itu untuk Samsung, ada juga merek lain, misalnya seperti Honor. Saya rasa namanya device clone, contohnya Vivo, OnePlus, Realme, dan Oppo, semua merek ini. Keempatnya menggunakan aplikasi yang sama bernama Phone Clone. Dan sekali lagi, untuk merek-merek ini, aplikasi-aplikasi tersebut sudah terpasang di perangkatnya, dan kamu bisa mengunduh aplikasi yang sesuai di ponsel ini. Untuk merek yang akan kamu pindahkan datanya. Dan melalui proses migrasi data yang cepat dan tanpa repot, termasuk bahkan data aplikasi, sesuatu yang biasanya Google pun tidak repot-repot untuk mencadangkannya. Data aplikasi berkaitan dengan pengaturan tentang bagaimana aplikasi tersebut diatur. Jadi, sebagai contoh, jika kamu punya aplikasi yang memiliki opsi mode gelap, informasi bahwa aplikasi tersebut diatur dalam mode gelap akan ikut tersimpan. Pengaturan yang ada di ponsel ini sekarang akan dipindahkan ke ponsel baru, dan ketika kamu membukanya, aplikasi itu akan tetap dalam mode gelap, yang tentunya sangat bagus. Ini membuat proses memindahkan semua data kamu jadi jauh lebih mudah dan jelas, tidak menggunakan cloud. Jadi segala jenis batasan seperti batasan foto dari Google tidak berlaku di sini. Untuk aplikasi pihak ketiga, ini tidak masalah, karena aplikasi-aplikasinya benar-benar dipindahkan, jadi sangat disarankan untuk memanfaatkan fitur ini. Nah, itu akan menjadi cara terbaik untuk melakukannya. Saya akan bilang untuk mencadangkan perangkatmu, tapi ini lebih seperti migrasi, dan jika kamu mengganti perangkat, menurut saya migrasi akan lebih baik daripada sekadar mencadangkan. Jadi, mari kita lanjut ke opsi reset. Sekarang, di sini kita punya beberapa pilihan berbeda, tapi yang kita butuhkan adalah yang terakhir. Hapus semua data riset pabrik. Saat diklik, muncul info bahwa ini akan menghapus akun Google kamu di ponsel. Ini tidak menghapus akun itu sendiri. Ini hanya akan mengeluarkan akun tersebut dari ponsel ini. Kita punya data sistem dan aplikasi. Kita punya aplikasi yang diunduh, foto, dan data pengguna. Sekarang, karena kita sudah semoga saja melakukan backup atau migrasi, kita bisa benar-benar mengabaikan hal ini. Dan pilih hapus semua data di bagian bawah. Jika kamu memiliki kunci layar, kamu harus mengonfirmasinya di sini. Jadi, mari kita gambar pola saya. Lalu akan muncul pemberitahuan. Untuk kedua kalinya, sistem mengingatkan bahwa ini akan menghapus semua data saya, atau apakah saya yakin ingin melanjutkan. Ya, saya akan pilih hapus semua data sekarang, dan ini akan mulai mereset ponsel kamu. Proses ini akan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 menit untuk selesai, dan setelah selesai, kita akan disajikan dengan layar pengaturan Android. Sekarang saya juga akan melakukan satu hal lagi, yaitu melepas kartu SIM dari ponsel, karena memang ada satu di sini. Nah, sebenarnya begitulah ceritanya, saya memang benar-benar tidak menginginkan barang itu sama sekali, jadi akhirnya sudah saya keluarkan semuanya dari sana sekarang. Jadi saya akan membiarkan prosesnya berjalan dan kembali setelah riset selesai. Oke, ternyata proses riset ini cukup cepat. Prosesnya sudah selesai. Sekarang Anda bisa atur perangkat sesuai keinginan. Jika video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.